Shalom, selamat pagi. Saya atas nama Stella Victoria Sanam dengan NIM 2003030107, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, makalah tentang dasar-dasar ilmu politik dari bab 8 sampai bab 12. Karya Miriam Budiarjo. Langsung saja pada pembahasan. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Seperti telah diterangkan di muka Undang-Undang Dasar, antara lain merupakan pencatatan registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Secara visual nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara, yaitu A. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. B. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. 2. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial. Misalnya antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak mengangkut persoalan federalisme. Persoalan sifat kekuasaan atau sifat federal dari suatu negara sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan lebih besar, yaitu persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam sesuatu wilayah. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal, yaitu dalam suatu konfederasi, atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal, yaitu dalam suatu negara kesatuan. Negara kesatuan menurut C. V. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Untuk membentuk suatu negara federal menurut C. V. Strong diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. 2. Keinginan pada kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Oleh karena apabila kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukan federasilah yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan. Mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan, R. Kannebrung mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif sebagai berikut. A. Negara bagian sesuatu federasi memiliki powers konstitusi, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam batas-batas konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara, yaitu pemerintah daerah, secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. B. Dalam negara federal,
wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terpencil satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendah atau lokal tergantung pada badan pembentukan undang-undang pusat itu. Menurut Edward M. Said dan beberapa ahli lain, negara federal dan negara kesatuan merupakan dua taraf terakhir dari suatu pertumbuhan biologis. Menurut Fedich 12, apabila federalisme itu berhasil baik, maka umumnya merupakan suatu tahap ke arah terbentuk negara kesatuan, atau dengan kata lain, federalisme itu cenderung untuk menjadi unitarisme. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Amerika dalam abad ke-18 dan abad ke-13. Negara yang berdaulat kemudian bersatu dalam perang melawan Inggris dan dalam tahun 1781 sampai dengan 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. Jerman sebelum masa Napoleon ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi suci. Belanda pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Provinces of the Netherlands, yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, perbedaan itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antar pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antar pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. 3. Federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada dalam susunan badan legislatifnya Soviet tertinggi yang terdiri atas 2 majelis, yaitu Council of the Union dan Council of Nationalities, yang khusus memberi perwakilan kepada negara-negara bagian Uni Soviet. Negara ini terdiri atas 15 negara bagian. Secara formal pula, bentuk federal bersifat sempurna karena kekuasaan pemerintah federal diperinci satu persatu dan dana kekuasaan terletak pada negara-negara bagian Undang-Undang Dasar Pasal 51. Dalam hal timbulnya pertentangan antara Undang-Undang Federal dan Undang-Undang Negara bagian, maka Mahkamah Agung Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya, dan keputusan mengikat kedua belah pihak. Undang-Undang Dasar pada Undang-Undang Dasar Pasal 48. 4. Perkembangan konsep trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang.
Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. 5. Trias politika di Indonesia. Ketiga undang-undang dasar di Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin trias politika dianut, tetapi karena ketiga undang-undang dasar mengalami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. B. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri, sipil, dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam pembantu presiden dan langsung dipilih olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dalam sistem parlementer pula Perdana Menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Pertama, kekuasaan badan eksekutif. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. 2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan mengatakan bersenjata dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. 3. Yudikatif, memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. Diplomatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. 4. Beberapa macam badan eksekutif. Dalam mempelajari badan eksekutif di negara-negara demokratis, kita melihat adanya dua macam badan eksekutif, yaitu menurut sistem parlementer dan menurut sistem presidensial. Sekalipun demikian dan mengadakan pengelompokan ini, hendaknya diingat bahwa dalam setiap kelompok terdapat beberapa variasi. Menurut sejarah ketentangan negara Belanda, terdapat beberapa macam kabinet ekstra parlementer. A. Second Cabinet, yaitu suatu kabinet yang meningkat dari untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas. B. Kabinet Nasional. National Cabinet, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari pembagian golongan masyarakat. Di bawah ini beberapa contoh negara yang menerapkan sistem parlementer. Yang pertama, Republik Prancis. Republik Prancis keempat. Yang kedua, Republik Prancis kelima. Yang ketiga, Inggris badan eksekutif. Yang keempat, Republik Prancis kelima. Yang ketiga, Inggris badan eksekutif. Yang kelima, Republik Prancis kelima. Yang ketiga, Inggris badan eksekutif. 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 Yang ketiga, Inggris ba
terdiri atas raja sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat serta menteri yang bekerja atas asas tanggung jawab menteri. India. Yang kelima, India sistem ketatanegaraan ini agak mirip dengan Inggris dan sistem pemerintahnya pun adalah kabinet government. C. Partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. 2. Partisipasi politik di negara demokrasi. Di bawah ini dipaparkan 2 piramida pola partisipasi. Yang pertama, piramida partisipasi. Pertama, menurut Miliband dan Goel, memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagikan dalam tingkat kategori pemain gladiators, penonton, spectators, apatis. B. Piramida partisipasi politik 2. Sebagian disampaikan oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson melihat masyarakat terbagi dalam 4 kategori: aktivitas atau aktivitas, partisipasi atau participants, penonton atau anglers, apolitics atau apoliticians. 3. Partisipasi politik melalui neo-social movements. Pada tahun 1960-an timbul fenomena baru sebagai lanjutan dari gerakan sosial lama, yaitu gerakan sosial baru, neo-social movements atau NSM. Gerakan sosial baru ini berkembang menjadi gerakan yang sangat dinamis, terutama dengan timbulnya pergolakan di negara-negara Eropa Timur. D. Partai politik. Partai politik merupakan saranan bagian warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sarjana-sarjana yang berjasa memelopori atau lain adalah M. Ostrowski 1902, Robert Nietzsche 1911, Muriel Dover 1951 dan Smut Neum 1965. 2. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. 3. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyangkut orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. 4. Fungsi partai politik. Di bagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis
dan di negara yang otoriter. Lima, sebagian sarjana komunikasi politik di masyarakat modern yang luas, kompleks, banyak ragam terdapat dan aspirasi yang berkembang pendapat atau aspirasi seseorang atau sudut kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan dibangun dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang sedana. 6. Sebagai sarjana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. 7. Sebagian sarjana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi pemerintah, seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. 8. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat apabila di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah ini segi etnis atau suku bangsa, sosial, ekonomi, ataupun agama. 9. Fungsi negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Demikian pula keadaan partai politiknya menunjukkan bahwa sekali variasi. 10. Partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik 23 telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelum sebagai saran partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasi, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu A. Single member, yang kedua multi member. 2. Keuntungan sistem distrik. Sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum antara lain melalui Stubbs Accord. Yang pertama, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Yang kedua, karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Yang keempat, partai besar bersistem ini menguntungkan karena melalui distortion effort dapat meraih suara dari pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Yang kelima, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Yang keenam, sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. 3. Kelemahan sistem distrik. Yang pertama, sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpancar dalam berbagai distrik. Yang kedua, sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya dalam
kala dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Yang keempat, sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Yang terakhir, adanya kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distrik daripada kepentingan nasional. Keempat, keuntungan sistem proporsional. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dengan pemilihan umum. Kedua, sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitaria karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antar suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa suara yang hilang atau wasted. Lima, kelemahan sistem proporsional. Yang pertama, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan. Yang kedua, persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Ketiga, sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpinan partai melalui sistem daftar karena pemimpinan partai menentukan daftar calon. Yang keempat, wakil yang terpilih kemungkinan regang ikatannya dengan konstitusinya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar atau bisa besar provinsi sehingga syukur untuk dikenal orang banyak. Kedua, karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbangan kepribadian seseorang. Terima kasih.